Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farida Nurstiati dengan NPM 1910303023. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang rancangan desain alat peraga kelistrikan dalam sel saraf. Tugas ini disusun untuk memenuhi mata kuliah Media dan Alat Peraga IPA yang diampu oleh Bapak Eko Julianto, SPD, MPD. Tahukah kamu bahwa fenomena kelistrikan juga dapat dijumpai pada tubuh makhluk hidup? Seperti yang kita tahu, kelistrikan dalam kehidupan sehari-hari dapat dilihat dari kabel. Ternyata di dalam tubuh makhluk hidup juga terdapat kelistrikan, tepatnya terletak pada sel saraf. Sel saraf ini memiliki fungsi yang mirip sekali dengan kabel. Untuk membuktikan pernyataan tersebut, akan saya paparkan tentang rancangan alat peraga yang telah saya susun. Bagian pertama, rancangan desain alat peraga kelistrikan dalam sel saraf. Alat peraga yang dibuat akan menggunakan media styrofoam atau gabus sehingga dapat dimanfaatkan sisi depan dan sisi belakangnya. Untuk sisi depan, styrofoam akan menampilkan tentang berkas kabel. Untuk sisi belakang, styrofoam akan menampilkan sel saraf. Bagian yang kedua yakni bahan baku alat peraga kelistrikan dalam sel saraf. Untuk bagian depan berkas kabel terdiri dari kawat tembaga, plastik isolator, dan yang ketiga, selubung luar kabel. Untuk kawat tembaga, menggunakan bahan baku tembaga. Untuk plastik isolator, menggunakan bahan baku plastik bekas atau sedotan bekas. Kemudian, untuk selubung luar kabel listrik, menggunakan bahan baku plastik bekas atau dengan lakban. Untuk sisi belakang, menampilkan sel saraf yang terdiri dari dendrit, badan sel, nukleus, akson atau neurit, selubung mielin, sel Schwann, dan nodus Ranvier. Untuk dendrit, menggunakan bahan baku tali rafia. Untuk badan sel, menggunakan bahan baku kardus bekas. Untuk nukleus, menggunakan bahan baku kardus bekas. Untuk akson atau neurit, menggunakan bahan baku kertas bekas yang digulung. Untuk selubung mielin, menggunakan bahan baku plastik bekas. Untuk sel Schwann, menggunakan bahan baku kardus bekas. Untuk memudahkan dalam mempelajari bagian dan fungsi berkas kabel dan sel saraf, maka akan dilengkapi dengan keterangan dalam setiap bagiannya. Keterangan tersebut dapat dibongkar pasang. Berdasarkan pemaparan yang telah saya sampaikan mengenai rancangan desain alat peraga kelistrikan dalam sel saraf, maka membutuhkan bahan dan alat sebagai berikut. Untuk bahan yang dibutuhkan yakni gabus atau styrofoam, tembaga, plastik bekas, sedotan bekas, kertas bekas, kardus bekas, dan rafia. Untuk alat yang dibutuhkan yakni pensil, spidol, gunting, penggaris, lem, selotip, dan paku kertas. Bagian yang terakhir yakni kesimpulan. Baik berkas kabel maupun sel saraf memiliki persamaan. Yang pertama, keduanya memiliki ujung. Ujung kabel berupa tembaga dan ujung sel saraf berupa dendrit dan akson. Yang kedua, keduanya memiliki selubung. Berkas kabel diselubungi oleh bahan isolator, sedangkan sel saraf diselubungi oleh selubung mielin. Kemudian yang ketiga, keduanya memiliki fungsi untuk menghantarkan informasi. Kabel berfungsi menghantarkan listrik dan sel saraf berfungsi menghantarkan rangsangan dari panca indera
ke otak. Sekian pemaparan tentang rancangan desain alat peraga kelistrikan dalam sel saraf yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.